sidang lamaran kerja yang perlu di highlight, memang desain harusnya simple karena memangnya harus di highlight itu hal-hal yang hanya butuh untuk dilihat, intinya seperti itu. Yang kamu jual dari diri kita bukan? Betul sekali. Yang Jadi ya? kayak misalnya aku ngelihat banyak banget gitu ya, aku nanti pasti ya pada saat membaca itu aku nggak akan baca banyak, enggak, tapi aku akan baca poin-poinnya nama kalian. Baik, assalamualaikum semuanya, selamat sore karena ini cuacanya masih sore, bener kan? The weather, bener nggak sih? Iya, masih sore dan cerah. Jam berapa matematik jam Setengah 5 kurang. Baik guys, ketemu lagi di channel saya di kelas Bu Wenti Krisna, tapi biasanya cuman Wenti Krisna aja. Dan kali ini super spesial sekali karena saya memaksa sih sebenarnya. Saya memaksa, ini mbaknya temen aku sebenarnya begitu, tapi uns banget Katanya aku lebih muda kok dari dia, percaya kan? Jadi hari ini saya bersama Mbak Mita, yaitu salah satu HRD di salah satu perusahaan yang ada di Gresik. Saya tidak perlu nyebut merek apa perusahaannya, yang jelas yang jelas nanti kita tanya dulu sudah berapa lama di HRD. Dan Bu, kali ini mau ngomongin apa Bu? Kali ini adalah mau ngomongin, habis ini kan anak-anak sudah mau lulus Mbak. Yes kan, ini sudah mau masuk semester baru dan ini sudah time skripsi. Oke, habis skripsi mereka wisuda. Nah itu kan, aduh bukan bingung lagi ya, aduh mau kemana nih gitu ya. Gak usah mikirin mau kemana, persiapkan dulu diri Anda. Bener banget ya. Salah satunya adalah persiapan masuk kerja, rekrutmen itu seperti apa gitu kan ya. Itu yang akan saya kupas tuntas bersama Mbak Mita gitu ya. Baik, tanpa panjang lebar, berapa sih openingnya? 1 menit doang, ya Allah cepet banget. Langsung saja, Mbak Mita, perkenalkan diri dulu. Hai, saya Paramita Nursanti. Tadi udah dikenalin juga. IG-nya. Belum. Sabar. Saya adalah salah satu HRD di perusahaan yang ada di Gresik dan saya join itu udah mulai tahun 2012. 8 tahun. 8 tahun ya, lama. Itu mungkin orang-orang di kantor udah bosen ya, mbaknya ini terus gitu ya. Nggak bosen, secantik ini HRD-nya gitu. Mungkin orang-orang yang mau ngerekrut, yang mau masuk, dia lagi gitu kan. Dia nggak keterima Mbak Iki, saya ketemu Mbak Iki mana, nggak keterima mana. Maaf ya guys, aku masih betah di situ. Oke, jadi selama 8 tahun ini nanti saya akan sharing beberapa hal yang memang biasanya nanti jadi bahan yang ya dari pengalamanku, apa aja sih nanti bisa aku sharing yang pasti nantinya akan berguna juga buat kalian. Karena memang biasanya waktu interview aku sering banyak memberikan masukan banget. Aduh ketahuan. Jadi aku banyak memberikan tips-tips gitu sama mereka. Jadi daripada satu persatu aku akan sharing di channelnya Ibu Wenti. Semoga berguna juga buat kalian dan kalian juga bisa langsung follow IG-nya Mbak Mita, Instagram @paramita Nursanti. Nanti aku taruh di sini ya. Oke, karena nanti deskripsinya juga ada. Cuman malah kalau kalian buka Instagram itu nggak kelihatan kalau aku HRD. Itu sisi yang berbeda. Guys, menarik sekali. Kalau kalian nanti ya, kalau kalian pengen segar bugar, nanti follow deh ya. Bukan makanan. Bukan. Ada tapi banyak loh. Endorse makanan banyak. Gitu ya. Oke Mbak Mit, kita langsung aja ya, selak matahari nanti ya. Siap. Nanti senja mulai kita nanti manja-manja. Nanti jadi cahju. Baik Mbak Mita, kita mulai. Habis ini anak-anak udah mulai wisuda. Itu yang jadi momok adalah persiapan mereka ya. Kalau menurut saya sih sebagai dosen, bukan dimana kamu akan bekerja, tapi persiapan ketika kamu mau bekerja ya. Mulai yang terpenting adalah lamaran kerjanya dulu, ya kan? Betul. Mbak Mita mau menyampaikan apa terkait dengan lamaran kerja, mulai dari CV atau mau ngasih tips-tips dulu sebelum ngelamar kerja? Oke, jadi istilahnya ya, kalau misalnya kita mau, ini untuk berarti ini untuk teman-teman yang mau lulus dan
rencananya nantinya akan bekerja di suatu Iya, perusahaan, betul, berarti gitu ya. betul, Karena kan betul nggak banget. semuanya juga mau langsung kerja, ya kan. Ada juga yang mau jadi wira swasta dan lain-lain. Nanti kita Benar, bahas terakhir aja. benar. Dan sekarang bahas dulu untuk tips-tips gimana sih bikin CV dan lamaran yang bagi saya selama 8 tahun sebagai HRD ini yang bener-bener nantinya Berpengalaman banget guys, gila. enggak serius. Yang nantinya juga berguna buat teman-teman nanti pada saat bikin CV dan lamaran kerja. Satu window ya, 8 tahun ya. Satu windu. Ya ampun. Ya ampun, udah lama banget. Aku nggak dengar kata-kata windu. Jadi Lanjut, bingung Mbak makanan. Min. Oke. Jadi untuk tips-tips yang pertama, udah aku catatin nih sebentar. Guys, sebegitu niatnya loh guys, sebegitu niatnya. Ya Allah, aku punya bintang tamu ini, aku nggak ngerti apa. Ya, nanti ya Mbak Niti. Enggak apa-apa. Jadi aku memang orangnya memang harus nyatet, kalau nggak gitu lupa. Enggak kalau nggak lupa. Oke, jadi gini, coba bayangin ya, coba bayangkan sekarang saya adalah seorang kebetulan nih handle salah satu pekerjaan yang saya handle adalah rekrutmen. Itu setiap hari aku harus cari orang, ya kan, banyak, setiap hari aku harus bacain kandidat dan lain-lain. Bayangkan betapa bosennya, kayak dosen kalau misalnya ngoreksi, coba bosen kan kalau misalnya kita tuh ngoreksi itu aja. Nah, jadi kalian kalau misalnya mau bikin CV dan lamaran kerja itu harus yang pasti itu detail ya. Yang pertama adalah apa detail. sih yang harus dijadikan highlight di CV dan lamaran kalian. Misalnya ini yang paling penting ya, yang pasti desainnya simple aja. Aku tahu kalian itu kreatif dan lain-lain. I really appreciate that. Ya. Tapi kalau untuk CV dan lamaran kerja yang perlu di highlight, memang desain harusnya simple karena memangnya harus di highlight itu hal-hal yang hanya butuh untuk dilihat, intinya seperti itu. Yang kamu jual dari diri kita bukan? Betul sekali. Yang Jadi ya? kayak misalnya aku ngelihat banyak banget gitu ya, aku nanti pasti ya pada saat membaca itu aku nggak akan baca banyak, enggak, tapi aku akan baca poin-poinnya, nama kalian siapa, yang pasti TTL coy, maksudnya kayak data yang penting-penting tuh, nama lengkapnya kalian, tanggal lahir, alamat domisili, mungkin alamat domisili sama mungkin alamat ini yang kalian di mana sekarang. CV. Itu CV yang pasti ya. Kalau surat lamaran sih actually sebenarnya general lah ya? Iya, general banget, dan itu nggak seberapa aku lihat banget karena kan aku perlunya di CV itu tadi. Itu ya di data diri, alamat nomor telepon, alamat email itu penting banget, dan tolong itu ditaruhnya di tempat-tempat yang gampang banget untuk dibaca. Kemudian misalnya ya kan setelah sebenarnya ya kalau misalnya CV dan lamaran itu CV itu banyak banget ya modelnya. Ada di bawah serius, ada yang di bawah banget. Orang tuh kan normally pasti lihat dari mana sih, atas ke bawah sih. Berarti atas dulu, nama yang tuh highlight atas. gitu ya. Highlight itu taruhnya di atas dulu. IPK itu penting nggak sih ditaruh? IPK itu penting ya. Jadi yang kemudian itu dulu ya data diri. Kemudian yang selanjutnya itu lebih ke yang pendidikan, jenjang pendidikan kalian. Biasanya jenjang pendidikan yang saya butuhkan itu biasanya paling enggak itu dari pendidikan terakhir aja. Yang dilihat yang dilihat itu pendidikan terakhir aja. Jadi pendidikan terakhir SMP. Ada loh ya sih, dan aku I don't really care about that. Jadi nggak usah kalian tulis karena nanti penuh, kan nanti banyak yang harusnya nanti bisa kalian tulis diganti di situ gitu ya. Jadi sebenarnya bukan diganti sih sebenarnya, nantinya mungkin pada saat kalian udah join atau kalian tes itu ada kok nanti form biodata yang isinya lengkap. Jadi untuk biasa kalian apply nggak perlu ditulis, untuk jadi lebih ke pendidikan gitu ya? terakhir aja, lebih ke pendidikan terakhir aja itu. Terus nah biasanya pendidikan terakhir itu nulisnya dia cuma S1. Come on, S1 apa? Serius? Itu banyak, gitu? banyak. Itu nggak niat sih, sorry ya, banyak banget. Jadi teman-teman tuh bisa langsung tuliskan S1, D3 atau apapun ya, SMA atau apapun itu dengan jurusannya apa. Fakultas, kemudian prodi gitu betul ya. sekali. Jadi kalau bisa memang lengkap. Jadi kita tahu sebenarnya kalian itu memang fokusnya majornya di mana betul, gitu ya. majornya kemana, sama IPK. Karena memang biasanya saya lihat itu tuh 2 poin yang itu gitu. 2 poin yang itu biasanya karena kan memang seorang rekruter itu dia pasti udah tahu saya mau cari untuk jabatan ini, kualifikasinya apa aja tuh kita udah tahu gitu ya. Jadi yang dilihat itu yang itu pastinya. Kemudian yang ketiga yang kalian perlu benar-benar lihat lagi itu adalah soft skill kalian. Soft skill kalian itu apa aja? Terus dibuat segmen sendiri ya biasanya. Ya, segmennya sendiri aja. Ini kan namanya pendidikan ya. Di sini soft skill gitu ya. Di sini organisasi gitu ya. Boleh. Jadi soft skill itu kayak misalnya kalau kalian mungkin ikut training yang bersertifikasi, mungkin itu kan sangat menunjang ya. Itu kan menunjang. Tolong dituliskan di sana apa sih yang sudah pernah kalian ikutin, training apa, atau mungkin pelatihan apa, atau mungkin concern kalian kemana gitu. Misalnya belajar sendiri atau gimana tuh kalian tulis aja.
penghargaan mungkin, jadi yang perlu kita tahu tolong dituliskan di sana. Kemudian pengalaman organisasi itu juga Mbak Mita, menurut mohon aku maaf, penting. untuk banyak banget penghargaan, aku ngomong, sorry. enggak apa-apa. Gimana? Penghargaan itu apapun. Umpamanya kan kalau di kampus tuh nggak harus nasional, Enggak harus, dong. enggak ya, Enggak. di kampus sendiri, Boleh. di organisasi sendiri Ya, gitu jadi ya. at least paling enggak di organisasi, kalau nggak di kampus atau mungkin olahraga, itu Olahraga. boleh. Nari boleh. di luar. Kalau kalian terlalu banyak tulis juga kan nggak akan aku baca juga Oh sih. iya juga gitu. sih ya, highlight bener, yang highlight aja Yang ya. highlight aja, Bener. yang highlight. Jadi itu tadi sih lebih ke yang, jadi sekali aku baca aku tahu oh kalian ini itu concernnya lebih kemana sih lulusan ini, tapi dia punya kemampuan di sini nih gitu. Karena biasanya kalau kalian punya Benar-benar. prestasi biasanya di olahraga, di bidang olahraga, mungkin yang di luar ya di bidang olahraga, atau kalian juga suka editing gitu ya misalnya. Mungkin pada saat saya nggak cari lihatnya itu lulusan apa, tapi saya lihatnya yang skillnya apa, biasanya ada yang seperti itu, tapi tidak semua sih. Nggak semua ya. Setelah itu organisasi. Setelah itu organisasi gitu. Nah, terus yang selanjutnya juga itu kan yang untuk yang ini ya, sama riwayat kerja. Di riwayat kerja mungkin kalian dulu pernah magang atau magang atau mungkin sebelumnya part time, betul sekali. Boleh kok dituliskan di sana gitu. Jadi paling enggak kita bisa tahu oh kalian itu sebenarnya sudah pernah bekerja di mana gitu. Benar. Dan jangan malu ya sama apapun yang sudah pernah kalian kerjain, karena biasanya sebagai seorang HRD nggak cuma lihat kerjanya itu ngapain, tapi cuma effort. jaga kafe kayak gitu tuh nggak apa-apa sih. Ya depend sih ya, jaga kafenya Waitress cuman yang, biasanya kayak gitu. kalau menurut aku sih tulis-tulis aja nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya. sih, aku dulu juga kayak gitu. Maksudnya menurut aku tulis-tulis aja nggak masalah. Makanya tadi aku bilang nggak usah malu sama yang udah pernah dikerjain ya, daripada kalian juga nulisnya itu tadi ya SD SMP nggak akan lihat kan gitu. Pengalaman itu aja sih it's okay gitu, paling nggak kalau emang ada, tapi kalau emang nggak ya jangan dipaksa-paksain aja. Benar. Tuh, terus kalau misalnya riwayat kerja itu kalian perlu tulis seberapa lama sih kalian pernah bekerja di situ dan jabatannya apa gitu. Itu perlu dituliskan. Jangan pernah malu dengan apa yang pernah dijabat di sebuah tempat kerja kalian. Betul. Apapun itu sebenarnya Mbak, ya mau kasir dulu ya nggak apa-apa, tulis aja. Nggak apa-apa, itu okay. Buat perusahaan itu oh anak ini sudah pernah ya tahu kerja gimana. Betul. Ya paling tidak kalian tuh sudah punya pengalaman gini loh, bisa berinteraksi dengan orang lain. Betul. Iya kan, kayak gitu ya. Organisasi Mbak, organisasi itu biasanya mungkin Bu, ada yang nanya biasanya ke aku, Bu Yanti kalau memang kepanitiaan itu ditaruh nggak ya? Ini fair, semua perusahaan tuh beda sih sebenarnya buat aku Mbak. Iya pasti. Bener kan? Pasti. Standarnya beda-beda kan. Iya, kalau aku Mbak, apapun posisi kamu di kepanitiaan, udah kamu taruh aja semuanya, kan ada sertifikatnya. Ya, di situ gitu loh. Jadi kalau mamanya wah ada Bu, ada banyak 20 ya mungkin taruh 10 aja. Kayak gitu dirapikan. Kayak gitu ya Mbak ya. Kalaupun ada, paling enggak kalian cari yang mungkin lebih berpengaruh jabatannya gitu ya. Kalau misalnya kebanyak tadi tuh 20, kalian pilih aja yang jabatannya yang lebih berkorelasi gitu. Enggak, misalnya nih lebih ada banyak anggota ketua misalnya ada, ya udah terus ketuanya aja baik, gitu. Jadi enggak usah terlalu yang banyak 20 banget gitu ya. Again, yang aku cari itu lebih tadi banyak ke yang atas tadi tuh, yang pertama tuh ya, data diri sama yang jabatan. Nah, itu hanya tambahan aja, dan biasanya aku akan baca setelah nanti pada saat aku mau interview atau apa, karena come on, aku nggak akan baca semuanya satu CV, aku akan baca 5 menit nggak akan. Jadi bener-bener cuman di atasnya tadi, tapi nanti pada saat interview sudah mungkin lebih mengenal lagi, aku akan baca itu gitu. Ada lagi yang dari CV-nya? Udah sih itu aja. Akun media sosial boleh ya kalian taruh. Biasanya nih, ini catatan aja nih, aku kalau lihat dari beberapa sharing dari teman-teman yang HRD itu mereka akan kasih untuk ininya akun media sosial. Jadinya hati-hati, media sosial itu adalah gambaran dari kalian. Personal branding ya. Betul sekali, personal branding. Aku pernah Mbak di kelas aku bilang gini, buat saya kalian mau bergaya apapun terserah kalian. Yang jelas sekarang sudah dunia digital. Ketika kalian mau masuk atau bergabung di sebuah perusahaan, bergabung dengan sebuah perusahaan, sekarang portofolionya atau platform yang akan dilihat itu adalah salah satunya adalah sosial media kalian. Itu ada, aku pernah tahu kayak gitu, makanya aku sampaikan ternyata di tempat Mbak Mita ini juga seperti itu. Terus gin ya, Mbak Mita itu juga seperti itu ternyata. Belum honestly enggak, karena aku the one and only recruiter.
Jadi can you imagine? Tapi kan Mbak kan sudah iya sih. Sudah dapat informasi dari teman-teman yang lain kan, HRD yang iya, itu jadi lebih ke HRD yang lainnya. Jadi kan ini kan nggak cuma benar-benar di salah satu masukan ya, ini masukan aja. Jadi memang benar-benar karena memang kalau kalian di media sosial, personal brandingnya itu kalian tuh banyak ngeluh, banyak alay banget, mencaci maki, ya biasanya gini loh guys, gosip, alay perusahaan yang akan nyari orang kayak gitu. Bener banget, itu udah dijelasin loh Mbak, dijelasin dulu Mbak. Karena memang bener-bener gini loh ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita ngambil orang itu kan pasti kita akan ngambil auranya juga gitu ya. Bener kalau banget. dia auranya itu negatif, bener. Dia nantinya akan menjadi apa ya, ulat-ulat kecil di perusahaan. Jadi dari awal aku makan kuman gitu. Kuman. Virus ya coy, enggak. Jadi ya bener banget. Jadi hati-hati sama media sosial kalian, bener-bener di-maintain banget. Gini guys, alay itu bukan karena sedikit-dikit di posting, dikit-dikit di posting. Loh, nggak apa-apa kalau itu bermanfaat ya. Betul. Kalau kalian lihat media sosialku, kita berdua sih sebenarnya. Itu namanya Instastory nggak akan sepi karena emang itu salah satu pekerjaan loh sebenarnya untuk menjaga image kita juga, itu biar kalian juga tetap ada di stay di media sosial kita ya, sebenarnya. Tapi ya itu tadi positif lah. Gini loh guys, pokoknya apa yang kamu tampilkan tuh mencerminkan dirinya kalian. Bu, nanti kalau umpamanya saya mau ngelamar kerja tak hapusin aja Bu. Ya terserah kalian. Nggak apa-apa, bagus itu sebenarnya bagus. Ya di maintain dulu tadi, bener banget di maintain. Nggak apa-apa, kamu mau nyetori apapun, mau posting apapun yang positif gitu lah ya. Ingat ini personal branding, perusahaan juga nggak mau flow. Oke, baik, lanjut ya. Udah selesai itu untuk mengenai CV dan lamaran kerja. Aku akan bahas poinnya. Berarti kalau di CV adalah highlight-nya ditonjolkan gitu. Ya, yang pasti itu tadi desain simpel aja, nggak usah macam-macam. Kadang-kadang tuh ya desain tuh ada yang gambar tuh yang kayak bikin kayak aduh beneran deh ya, gelembung nggak usah guys ini bukan nggak pengaruh salah nggak, itu nggak berpengaruh. Jadi bener-bener itu tadi ya, bayangkan seorang rekruter tuh dia akan membaca banyak ya, ratusan dalam satu hari gitu. Kadang-kadang bahkan aku tidak akan melihat itu, aku akan benar-benar melihat highlight itu tadi. Oke, yang dicari itu yang dicari misalnya dicari usia gitu ya, misalnya usia, lulusannya apa, dari universitas mana, IPK-nya apa, dan kemudian pengalaman kerja. Udah, that's it. Yang lainnya aku abaikan. Memang di apa namanya seleksi administrasi itu akan sesimpel itu teman-teman. Baik. Mungkin di interview yang akan banyak. Betul sekali. Jadi nggak usah terlalu banyak, tapi nanti pada saat interview informasi yang tadi udah aku kasih yang perlu dicantumkan itu nanti akan digali. Luar biasa. Itu guys, itu di CV ya, itu di CV. Baik, kita lanjut ke di pas ketika apa lagi Mbak? Jadi gini, kalau misalnya kalian udah lulus itu ya, aku bener-bener sering sekali gitu ya menemukan teman-teman yang dia mau bekerja, itu step-step awal dia adalah pokok aku mau kerja. No. Pokoknya kerja oleh duit gitu ya Mbak ya awalnya. Tidak seperti itu teman-teman. Jadi kalian itu sekarang di zaman yang harus punya, itu tadi sebagai orang kalian harus punya personal branding yang kuat juga gitu ya. Nah, personal branding yang kuat ini seperti apa? Kalian harus temukan dulu passion dalam diri kalian. Kalian itu mau kerjanya seperti apa? Kalian itu kerjanya mau jadi apa? Itu harus jelas dulu gitu. Itu harus jelas dulu. Kadang ada gini ya, namanya seorang aku pokoknya butuh kerja, semua perusahaan, semua jabatan itu di-apply. Pada saat ditelepon, pada saat dihubungi, perusahaan apa ya Mbak gitu, itu jabatannya apa? Oh come on guys. Loh, tidak kamu yang ngelamar kok? Iya. Ada kan kayak gitu? Mohon maaf. Astagfirullahaladzim, sebagai HRD sudah satu window gitu ya. Ya awal sampai lupa deh gitu. Ada yang seperti itu. Jadi teman-teman makanya tadi kalau misalnya kalian gini, makanya dari awal kalian harus tahu nih passion kalian tuh apa sih hal dalam pekerjaan yang kalian itu bisa bayangkan itu sangat menyenangkan dan menjadi pekerjaan ideal kalian gitu ya. Cari itu dulu passionnya kalian apa, kemudian cari pekerjaan yang relevan dengan passion kalian. Pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3 paling tidak seperti itu, sehingga nanti ada plan A, plan 1. betul. Jadi jabatan-jabatan yang masih relatif dengan kemampuan, dengan passion kita. Kemampuan, misalnya Bu Wenti ini kan di bagian ekonomi nih misalnya, apa ya yang relevan dengan Bu Wenti nih, yang pasti misalnya finance atau accounting atau purchasing, kayak gitu loh teman-teman. Jadi kalian juga harus mengetahui sebenarnya jabatan-jabatan itu kerjanya ngapain sih gitu. Udah harus membayangkan dari dalam diri. Knowledge-nya ditingkatkan dulu ya atas apa yang dilamar gitu ya. Betul sekali. Itu yang aku maksud. Jadi makanya tadi kan aku bilang kalau bisa ada sertifikasi pelatihan yang sudah kalian ikutin. Benar. Jadi sambari menunggu. Kok sambari? Sambari sih itu. Bapak halo sembari.
Kami mencintai banyak rakyat mulu. Loh, ya kok banyak sih? Salah satu rakyat. Sering gini kok. Jadi sembari menunggu gitu ya, kalian coba cari pelatihan-pelatihan yang bisa memberikan sertifikat, atau mungkin pelatihannya nggak memberikan sertifikat, it's okay, tapi kalian bisa tuliskan di sana pelatihan apa yang sudah pernah kalian ikuti. Buktikan pas lagi pas nah kerja. itu nantinya akan aku tanyakan nanti pada saat interview. Bener. Oh, saya belajar tentang ini Bu. Nggak Oke, hoax saya ya, tanyain. nggak hoax. Ya dong. Jadi benar-benar harus kalian pelajari. Jadi sembari kalian menunggu, daripada kalian itu juga nganggur-nganggur ya, pokoknya udah apply terus aku nunggu. Sembari menunggu biasanya apa yang dilakukan? Aku akan tanya seperti itu, teman-teman. Wah, ini masukan ini bocoran sih. Bocoran sih. Ini bocoran. Jadi paling enggak kan aku jadi tahu, oh apa sih yang sebenarnya kalian tuh seperti apa sih orangnya, di senggang waktu kalian tuh apa sih yang dikerjain. Biasanya nggak ngapa-ngapain. Dari itu tuh ada loh. Ini pede banget. Jujur lagi dia. Ya, Itu antara jujur sama pede. Serius nggak ada yang kayak gitu. Nah gitu kayak gitu ya teman-teman. Jadi sembari menunggu, kalian coba isi waktu kalian itu dengan hal-hal yang berguna. Misalnya, oh saya biasanya olahraga Ibu. Ya itu jujur ya, at least kalian tuh melakukan sesuatu. Oh saya ngebantu orang tua gitu. Oh apa yang dilakukan dengan membantu orang tua itu biasanya akan digali pada saat interview. Tuh kan nanti baik. Untuk tips-tips interview nanti ya di konten selanjutnya. Makanya kalian ikutin terus nih, subscribe, like, comment, and share. Share juga. Mbak, saya menarik yang ini tadi. Ketika kita lulus kerja, pasti kan kita banyak tuh menyiapkan lamaran. Tidak hanya satu perusahaan. Yes. Ini aku minta masukan nih ya Mbak ya. Aku nggak pernah di HRD sih guys. Cuman aku pernah mengalami ketika saya lulus, saya tidak hanya buat satu lamaran, tapi mungkin 10 lamaran. Okay. Tapi aku tahu aku ngelamar di mana. Nah, umpamanya di telepon tadi aku ngerti. Nah, kayak gitu kan. Sebenarnya pertanyaan dari teman-teman yang paling krusial adalah, Bu, ketika saya nanti ngelamar kerja ada 5. Ternyata dari 5 itu aku kepanggil 4, Bu. Dan yang keterima itu 2. Saya bingung, Bu. Udah diterima di sana, ternyata saya keterima duluan di sana. Itu bagaimana sih, Mbak, kondisinya seperti itu, Mbak? Ya, balik lagi sih. Kalau itu sih sebenarnya balik ke kalian juga. Mbak, tapi kalau umpamanya kayak gitu tadi, ya. Kalau aku tak jawab dulu ya. Kalau aku kondisi kayak gitu, ya nggak apa-apa. Maksudnya kalau umpamanya bagus dong, hebat dong kalian keterima 2 tempat. Bukan sungkan, Bu. Nah, gitu loh, Mbak. Kalau sebenarnya kalau ke arah sana nggak masalah. Jadi aku kalian sih nggak masalah. Biasanya dalam interview tuh kalian pasti nanti biasanya akan ditanyain gitu. Apakah saat ini juga sedang proses di tempat lain? Biasanya seperti itu, dan itu menjadi poin juga tuh buat kita gitu kan, buat sebagai perusahaan. Itu harus jujur gak sih? Jujur lah. Jujur aja ya. Ya karena kita memulai mencari rezeki itu kan dengan kejujuran. Ya Allah, Masya Allah. Ya nggak sih, bener nggak sih? Bener. Lebih baik seperti itu. Jadi memang ngomong dari awal, karena gini ya, jujur aja. Meskipun perusahaan yang saya tempati ini adalah suatu perusahaan yang besar juga gitu ya, tapi juga kadang menemukan ditolak pada saat sudah mau tanda tangan kontrak. Oh Bu, saya udah diterima di sini. Loh kemarin kok nggak bilang? Nah sudah deh, langsung blacklist. Oh udah, ya udahlah ini jelek lah kayak gitu. Belum, karena istilahnya dia nggak mau jujur dari awal gitu. Oh guys, gini Re. Kalau umpamanya tidak ada larangan, kalian mau buat berapa lamaran? Nggak ada. Dan ternyata kalian tuh dari 5 lamaran kalian diterima 3. Nah, kalian di 3-3-nya ini atau 5-5-nya ini kalau mengikuti interview semuanya kalian harus jujur. Kalau ditanyain kayak tadi ya Mbak. Ya kalau nggak ditanya nggak usah jawab juga. Ya benar, kalau nggak ditanyain nggak apa-apa. Kalau umpamanya ditanyain ya jujur aja. Tapi Mbak, kalau umpamanya nggak ditanyain ternyata dia udah keterima. Maksudnya gini, mohon maaf saya sudah keterima. Aku pernah sih kayak nggak gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah sih sebenarnya. Menurutku loh Mbak. Sebenarnya nggak masalah, jadi nggak perlu sungkan-sungkan. Iya, jangan juga terus akhirnya kalian juga nggak bisa dihubungin. Ya kayak misalnya udah di PDKT-in sama seseorang, terus kalian ditembak, terus dicuekin orangnya. Hello, yang sakit banget gitu ya. Enggak sih, pasti aku juga pernah kok kayak gitu. Tapi itu wajar aja sih. Tapi ya itu tadi jangan sampai lah seperti itu gitu. Paling nggak kalau emang kalian udah fokus, ya udah difokusin di sana. Tapi pas kebetulan misalnya pas barengan, ya udah ya itu kan nggak bisa disetting juga gitu kan. Cara penyampaian mungkin nggak sih kalau mamanya ya tinggal nyamping biasa aja sih, nggak perlu yang gitu-gitu banget ya. Mohon maaf Ibu, saya saat ini juga sedang proses. Kebetulan ini sudah diterima. Kebetulan saat ini juga sudah diterima, baru kemarin tanda tangan kontrak gitu. Terima kasih berarti banyak, terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan.
Jadi biasanya tuh panjang lebar banget, aku nggak akan baca sih. Pokoknya intinya lu ngomong-ngomong apa ya udah gitu ini wes kan. Iya, ya udah, kalau nggak ya udah baik, terima kasih atas konfirmasinya. Biasanya cuman gitu aja. Iya gitu guys, bener. Singkat, padat dan jelas banget. Kita pamit kayak gitu dulu ya. Iya dong. Bener, karena ya? memang kita kan memulai dengan baik ya kan caranya. Masa kita nyari pas butuh-butuh aja, pas nggak butuh ya udah oke baik kan, jangan selesai gitu, sakit banget ya kayak gitu tuh. Jangan kurang aja loh ya, Raya. Jadi kalau umumnya kalau udah diterima di tempat lain, cuman kita cara penyampaiannya terima kasih banyak dan bla bla sudah selesai kayak gitu. Jangan ngilang HP, nggak bisa dihubungi kayak gitu kan. Jangan takut untuk dihubungi gitu. Iyalah, ngapain juga takut. Ngapain gitu kan. Ya pokoknya itu tadi sih teman-teman. Jadi pada saat kalian pokoknya mau apply di suatu perusahaan, itu bener-bener kalau kamu kan memang bisa tahu, oh apply-nya di 5, taunya 5. Ya iyalah, kamu dulu zaman apa waktu ngelamar kerjaannya. Ini tuh zaman digital, namanya orang itu ngelamar kerja itu tinggal klik, that's it, selesai. Udah lamar 10 perusahaan, 100 perusahaan bisa kan. Tapi itu tadi kadang tuh juga ada apply gitu ya, dia rumahnya di Gresik gitu kan. Terus untuk yang di Jakarta, dia pada saat dipanggil ke Jakarta, domisili saya Gresik Bu. Lah, lalu ngelamarnya ke Jakarta, ya dipanggilnya ke Jakarta kan gitu kan. Jadi kalau kalian memang mau ke Jakarta, kemudian ya udah, berarti kalau dipanggil ya udah, berarti kalian udah siap tuh ke tempat itu gitu. Atau mungkin perusahaannya memang perusahaan yang besar, terus mereka buka nih di kota kalian, ya sudah diikutin. Tapi kalau mau panggilannya ke sana, ya sudah, gimana lagi, karena emang kadang ada yang kayak gitu Bu, tapi saya itu di sini. Ya terus terus kayak mana dong, saya ke rumahmu aja gitu kan, nggak mungkin gitu loh teman-teman. Oke, itu padahal cuman di CV loh guys, itu cuman masih di CV ya. Iya. Belum ke yang lain-lain loh ya. Ini udah HRD 1 Widu udah ngerti banget CV selama 8 tahun gitu. Tapi ya, ini yang berlaku, yang apa, pengalamanku aja ya teman-teman. Pokoknya itu ya tadi intinya yang terakhir itu adalah kalian harus tahu dulu passion kalian apa. Kalian harus tahu dulu pekerjaan yang kalian inginkan itu pekerjaan apa dan bagaimana cara mengerjakannya. Itu penting sekali. Jadi jangan sampai kalian itu, oh saya pengennya menjadi seorang akuntan misalnya, tapi saya nggak tahu kerjaan itu ngapain aja. Jangan sampai seperti itu gitu. Sesuaikan dengan kapasitas kalian. Ya, jadi jangan sampai juga kalian akhirnya, oh ya, sama tips terakhir nih, tips terakhir banget ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian sudah menemukan passion kalian dan ternyata passionnya itu tidak sesuai dengan lulusan kalian, itu banyak juga sebenarnya. Lalu kalau saran dari saya, kalian ikuti passion kalian, follow your passion. Kenapa? Karena kalau kalian mau kerja, ya kerja itu kan nggak cuma untuk 1 tahun 2 tahun aja. Bener kan? Tapi nanti kalian akan kerja itu sampai seterusnya. Tapi kalau kalian itu ngerjainnya itu dengan hati, dengan sesuai dengan passion kalian, itu akan jadi lebih bagus hasil kerjanya. Bisa sih bisa, tapi kalau tidak sesuai dengan passion kalian, lebih baik sih menurut aku tekuni di passion kalian itu apa. Ada, aku kemarin nerima karena aku tahu dia itu adalah seorang lulusan teknik elektro gitu ya. Tapi pada saat aku gali lagi, ternyata anak ini itu passionnya bukan di elektro, tapi dia passionnya itu lebih ke yang di belakang meja. Oh iya? Iya, lebih ke belakang meja. Dia mencoba gitu ya? Dan aku yang memberikan kesempatan karena aku tahu passion dia tidak di situ. Oke, aku sekarang pada saat ini memang kebetulan butuh untuk posisinya itu di administrasi nih kebetulan, yang agak detailnya di ekspor impor gitu ya. Dan aku melihat nih, oh ternyata cocok nih dia tipe yang seperti ini, dia udah menyampaikan apa aja sih gini. Oke, cocok. Berarti aku akan terima dia, kebetulan aku terima dia, aku taruh di ekspor impor dan cocok. Oh luar biasa ya. Tapi HRD udah pengalaman. Ya itu tadi, makanya follow your passion, ikutin passion kalian dan tekuni passionnya gitu. Udah tahu gitu ya, tapi terus kalian juga nggak nekunin, kalian juga ngapa-ngapain gitu ya, buat apa kan? Sama ini lagi nih yang terakhir nih, aku bertanya-tanya juga sebenarnya ya, kenapa sih lulusan sekarang itu susah sekali speaking English gitu ya? Itu penting banget. Seriusan kan? loh. Penting banget. Aku sampai cekat-cekat seriusan, misalnya di zaman aku yang dulu cari kerja itu mungkin berapa tahun ya, 10 tahunan yang lalu ya, itu bener-bener yang aku tuh concern belajar bahasa Inggris. Nah kalau misalnya di perusahaan-perusahaan sekarang ya sorry nih, kalau misalnya kalian mau ke perusahaan-perusahaan yang memang go internasional, ya pasti dong bahasa Inggris cari ya kan. Ya kalian misalnya mengisi waktu itu ya dengan belajar bahasa Inggris. Sekarang online juga sudah banyak. Betul sekali. Aku sudah buat konten loh Mbak, bagaimana tips berbahasa Inggris. Dan saya juga sudah lihat loh, itu ada temennya juga. Wah, saya tuh subscriber loh ya. Subscriber guys, ya Allah. Habis ini dia juga mau buat akun. Nah, kita tunggu guys, kita tunggu ya.
Baik Mbak Mita, itu luar biasa sekali Mbak. Ada lagi? Sudah, udah itu aja. Untuk yang CV ini, gila CV aja kita lama loh ini guys, 30 menit loh. Gila, luar biasa ya penjelasannya ya. Saya nggak itu banyak. padat banget loh, padat banget lagi aku ngomongnya. Ya ampun, maafin ya guys. Aku nggak banyak bicara tuh, aku suka tamu yang seperti ini. Nah, kan? Jadi luar biasa sekali Mbak Mita, penjelasannya sudah sangat detail dan ini memang yang diharapkan anak-anak. Beberapa pertanyaan sudah saya tanyakan tadi. Sebenarnya yang krusial tadi itu udah aku tanyain. Termasuk nah tadi itu yang kalau ngelamar kok ngelamar banyak kayak gitu gimana sih? Itu banyak pertanyaan tuh Mbak Mita. Nah, kayak gitu. Itu ya. Ada lagi mau yang disampaikan terakhir? Sudah? Semoga apa yang saya sampaikan ini berguna ya buat teman-teman semuanya. Saya berharap pasti. Saya berharap semoga teman-teman semuanya yang lagi ngerjain skripsi bisa lancar, dilancarkan skripsinya. Di luaran sana tuh banyak sekali yang pengen kuliah dan ada di posisi kalian yang sedang mengerjakan skripsi. Pengen loh, serius Tar. Even kita sekarang berada di tempat di kondisi yang susah, tapi berada di posisi mengerjakan skripsi itu banyak diinginkan sekali. Banyak orang gitu ya kita Mbak, harus benar-benar pintar-pintar bersyukur banget gitu. banget. Terus kemudian buat teman-teman yang udah lulus nih, yang mungkin kemarin udah lulus dan belum dapat pekerjaan, saran dari aku, kalian itu jangan berpikir kalau aduh aku nih kok nggak becus ya cari kerja. Kadang-kadang gitu ada yang down dia ya, cepet down. Yang perlu kalian pikirkan gini, cari pekerjaan itu seperti cari jodoh sebenarnya. Cocok-cocokan gitu. Misalnya kalian itu apply pada saat mungkin waktunya nggak tepat ya kan, atau mungkin kalian itu apply kebetulan di posisinya ini kebetulan baru diterima baru diisi untuk oleh orang lain gitu. Jadi sebenarnya bukan kalian yang nggak cocok gitu, tapi kalian bukan nggak layak gitu kan, bukan kalian itu nggak cocok, cuman mungkin waktunya aja belum pas. Itu tadi banyakin diisi nih kompetensi kalian sembari ada waktu, banyakin usaha, banyakin doa juga. Insya Allah nanti pasti dapat pekerjaan yang terbaik juga buat kalian. Jangan lupa bahasa Inggrisnya loh tadi loh. Yes. You have to speak English juga. Speak English. Aku aja belajar loh Mbak. Aku kadang masih mau les-les gitu loh. Masih pendosen Mbak. Serius, aku juga selalu follow Instagram yang belajar bahasa Inggris. Akhirnya ya lumayan, meskipun dosen lah kayak gitu ya. Iya, itu penting banget sih, karena perusahaan-perusahaan yang go internasional pasti memiliki atasan-atasan yang juga mereka memang dari luar negeri, coy. Ini kalau kalian interview luar negeri tuh ada loh biasanya, can you speak English? Aku pernah loh itu Bu, gitu. Aku pernah. Ya sudah, langsung gugur karena memang What's your name? Usernya orang Inggris. Usernya siapa terus? Guys, nanti ya kalau mau tanya user dan wawancara HRD itu apa bedanya nanti ya. Oke, itu aja untuk yang pertama ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi kembali di konten selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.